Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan untuk pertemuan informatika kelas 11 ya, tanggal 19 Agustus 2025. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah kita pelajari di kelas tadi ya. Di sini Bapak ingin menjelaskan bagaimana cara membaca dari atau cara kerja dari coding ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada TB, yang itu adalah variabel TB, dan ini ada tipe data float ya, tipe data float ya. Kemudian di sini ada input. Nah, codingan ini, pada baris codingan ini kita akan memasukkan total belanja dari customer. Nah, jadi codingan ini untuk mencari diskon ya, yang akan didapatkan customer, dan juga kita bisa memunculkan berapa yang customer itu bayar setelah mendapatkan diskon. Nah, jadi di sini kita inputkan ya data berupa angka ya, data berupa angka float ya. Nah, untuk logika yang kedua, untuk logika yang pertama ya, untuk logika yang pertama, program yang kedua, pada baris kedua ini, di sini ada if TB lebih besar dari 50.000 ya. Nah, ini TB ini ya, ketika kita masukkan total belanja ya dari customer, anggap aja total belanja dari customer itu Rp20.000 kita masukkan. Nah, ketika Rp20.000 itu kita masukkan, kita inputkan ya, maka datanya akan masuk ke variabel TB ini. Datanya akan masuk ke variabel TB. Nah, kita buat logikanya. Jika, jadi kan TB tadi kita masukkan 20.000. Nah, jadi cara bacanya if ini jika 20.000 lebih besar, apakah jika 20.000 ini lebih besar dari 50.000 ya. Ini sebenarnya jika, tapi cara kita baca supaya lebih mudah dipahami itu seperti ini. Apakah TB tadi kita input 20.000, apakah TB ini 20.000 tadi lebih besar atau sama dengan dari 50.000? Tidak, berarti logika yang pertama ini, kondisi yang pertama itu tidak sesuai. Karena kondisi pertama tidak sesuai, maka programnya pindah ke kondisi kedua. Nah, setiap kita masukkan ya, setiap ada perbandingan atau kondisi kedua, kita wajib menggunakan elif. Wajib menggunakan elif ini. Ini untuk pemrograman Python. Nah, kita jelaskan lagi. Oke, sekarang 50.000 tidak kecil dari 20.000. Artinya 20.000 itu tidak lebih besar dari 50.000. Masuk ke kondisi kedua. Apakah ya, elif ini sekarang apakah 20.000 itu lebih besar daripada 30.000? Oh, ternyata tidak. Nah, karena kondisi yang kedua juga tidak benar, maka dia pindah ke logika terakhir atau kondisi terakhir, yaitu diskonnya 0. Ya, maka kondisi terakhir inilah yang menjadikan logika atau program tersebut pun dipakai. Nah, ini kan kondisi pertama kan tidak terpakai nih, karena 20.000 tidak lebih besar dari 50.000, begitu juga dengan kondisi kedua dan kondisi ketiga lah, yang akhirnya memenuhi syarat. Nah, karena 20.000 itu tidak memiliki diskon, di sini kita buat ya 20.000 tidak memiliki diskon, maka customer tidak mendapatkan diskon. Nah, jadi diskon ini untuk memanggil untuk memanggil data dari diskon. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke program berikutnya ya, barisan program berikutnya. Di sini ada potongan sama dengan TB dikali diskon. Nah, jadi cara rumus mencari potongan harga ini ya kita tinggal kali aja. Total bayarnya kita kali dengan diskon.
Nah, jadi total bayarnya tadi berapa? Nah, total bayarnya tadi 20.000. Gitu kan? Total bayarnya 20.000. Diskonnya berapa? Nah, karena 20.000 itu tidak mendapatkan diskon, maka diskonnya 0. Seperti itu. Nah, dan karena seperti ini, kenapa kita buat dua variabel? Kenapa kita tambahkan lagi variabel baru ya, potongan ini? Karena di sini ada kondisi dua variabel. Nah, jadi tidak mungkin kita panggil kedua-duanya kan? Nah, karena kita ingin mencari kesimpulan dari dua variabel ini. Nah, jadi kesimpulannya apa ya? Hasil dari perkaliannya dan data dari hasil perkalian ini akan masuk ke variabel potongan. Nah, ketika data yang masuk ke variabel potongan, maka datanya akan masuk ke variabel potongan dan akan kita panggil, yaitu potongan harga. Nah, jadi data kita panggil nih, seperti itu. Nah, ini nih untuk format rupiah. Kita gunakan format rupiah gitu ya. Yaitu ada komanya. Format rupiah. Jadi 30 gitu kan, koma gitu kan, seperti ini 12.000 ya, ada komanya gitu. Kemudian kita masuk ke program baris berikutnya. Di sini ada TBY. Jadi TBY ini itu adalah total bayar. Kita singkat saja. Jadi variabel itu boleh kita singkat, boleh kita modifikasi ya. Dengan syarat kita tahu itu variabel apa. Nah, seperti ini TB ini kita bisa saja total bayar atau total belanja, kan membingungkan nih. Bisa total bayar, total belanja. Jadi kita membedakan dengan TBY. Nah, kalau TBY ini berarti total bayar nih. Nah, kalau TB itu total belanja. Nah, ini boleh kalian ganti juga dengan lain, misalnya total belanja atau bel gitu. Tobel, total belanja boleh seperti ini. Tapi dengan syarat ini juga harus diganti semuanya. Semuanya harus juga diganti. Seperti itu. Ya, jadi variabel dari atasnya ini, ya dari atas ini harus juga sama dengan variabel yang di bawahnya seperti itu. Nah, TBY ini itu adalah total bayar. Hasil dari total belanja dikurangi potongan. Nah, ini total bayar inilah yang akan dibayarkan customer nantinya gitu. Nah, jadi cepat gitu kan, kita nggak perlu lagi ini berapa ya dia dapat apanya gitu kan, potongannya berapa dia dapat diskon. Kita nggak perlu lagi karena sudah ada, langsung kita buat programnya. Nah, ketika hasil dari total belanja dikurangi potongan ini, hasilnya akan masuk ke variabel TBY atau total bayar. Nah, ketika masuk datanya ke total bayar ya, maka kita panggil nih jumlah harus dibayar yang harus Anda bayar adalah sekian-sekian gitu. Nah, seperti ini. Makanya kita panggil total bayar, variabel total bayar gitu kan. Karena itu hasil dari total belanja dan potongan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, masukkan total belanjanya. Coba kita run dulu ya. Kita anggap di sini total belanjanya 20.000. Nah, lihat, dia tidak dapat diskon. Karena dia tidak dapat diskon, maka dia juga tetap membayar 20.000. Sekarang kita masukkan untuk kondisi yang kedua, 35.000. Nah, kita lihat, dia mendapatkan diskon 10%. Yang artinya dia dapat potongan harga 3.500. Nah, dikurangi nih. Dan dapat hasilnya 31.500 nih. Yang akan dia bayarkan. Seperti itu. Nah, coba kita gunakan kondisi pertama. Di atas 100.000. 120.000. Ya. Nah, lihat. Selama Anda mendapatkan diskon 20%. Ya, betul harganya 24.000. Dikurangi nih. 24.000 dikurangi 120.000. Hasilnya pelanggan akan membayar 96.000. Nah, seperti itu logikanya. Nah, seandainya nih Pak, kami ingin kondisi 20.000 itu dapat diskon juga, Pak. Diskonnya berapa? 5%, Pak. Oke. Kalau begitu caranya jika ingin menambahkan if ya, kita tinggal copy saja elif ini ya. Langsung copy saja ya. Di sini kita buat 20.000 ya. Diskonnya berapa? 5%.
ya. Nah, 5% diskonnya. Selamat, Anda mendapatkan diskon 5%. Jika belanja lebih dari 20.000. Nah, kita sudah tambah 2 kondisi nih, ya. Nah, coba kita mainkan lagi programnya, ya. Kita coba input 25.000. Di bawah 20.000 tadi ya. Tadi 20.000 tidak dapat diskon, di bawah 30.000 tidak dapat diskon. Kita coba. Nah, dia dapat diskon nih 5%. Yaitu 1.250 perak. Jadi dia bayar 23.750. Nah, kita coba 20.000 lagi, apakah dia masuk? Nah, dia juga masuk. Dapat 5%, 1.000. Nah, seperti itu. Nah, karena kita buat logika yang kedua. Memenuhi syarat 20.000 ya. Karena cara baca ini jika apakah 20.000 ini ya, 20.000 ini yang di TB ini ya, 20.000 lebih besar atau sama dengan 20.000? Ya benar ya. Karena 20.000 yang sama dengan 20.000 juga kan, seperti itu. Sekarang kita coba input 5.000, apa katanya? Coba, nah lihat, tidak ada diskon karena sudah di bawah 20.000. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan logika selanjutnya? Nah, ini kondisi elif ini kalian boleh menambahkan logika sebanyak mungkin ya. Dengan syarat harus elif, jangan if. Karena if adalah kondisi yang pertama. Jadi gunakan elif jika kalian ingin banyak membuat logika. Seperti itu. Nah, else ini digunakan untuk menutup kondisi. Jadi jika semua kondisi yang ada di sini, ya, kita inputkan data dan semua data kita itu tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat dari kondisi 3 ini, if, elif 2, elif 3, elif 1, elif 2 ini, ya, maka datanya akan masuk ke logika yang terakhir, yaitu tidak mendapatkan diskon. Jadi kalau untuk kondisi pertama, di atas 50.000, berapapun dia inputkan, mau 1 juta, 2 juta, dia tetap akan dapat diskon 20%. Nah, bagaimana jika kita ubah lagi? Pak, saya ingin mengubah jadi if ini jadi elif gitu. Karena saya ingin menambah logika yang berikutnya, yaitu 100.000 saya ingin kasih diskon 30%. Nah, ini karena sudah ada 2 if, ya mau tak mau kita jadikan ini jadi elif. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita kasih diskon 30% untuk belanja di atas 100.000. Nah, kita coba jalankan lagi logikanya, programnya. Coba kita inputkan 100.000. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini dia dapat diskon 30%. Potongan harganya 30.000, jadi dia bayar 70.000. Jadi di saat tadi kita inputkan 100.000, 120.000 ya kita dapat diskon 20%. Sekarang kita dapat diskon 30% karena kita tambahkan logika yang selanjutnya. Nah, gitu. Kita tambahkan logikanya, yaitu 100.000 dapat diskon 30%. Nah, seperti itu cara untuk memodifikasi if ya. Dan juga cara menjalankan if ya, dan membaca program if ataupun program kondisi perbandingan data ya. Nah, seperti itu caranya. Sekian dari Bapak, jangan lupa untuk pertemuan besok kita ada ulangan.